Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Dimzarita Sri Nugraha STMBA dan juga rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai manajemen investasi. Nah, sebelum pada pematerian, saya akan bercerita dulu teman-teman. Jadi ketika kita akan dalam perjalanan, baik itu jauh ataupun dekat, pastinya kita tuh harus persiapan ya teman-teman. Tujuan kita tuh mau kemana, kemudian resiko-resiko yang nanti timbul di jalan tuh apa aja. Dan pastinya kita tuh harus aman sampai ke tujuan. Begitu pula dengan investasi teman-teman. Jadi bukan sekedar kita tuh naruh uang agar tetap berkembang, tapi bagaimana dana tersebut itu dapat direncanakan, dialokasikan, dikelola, dan diawasi agar memberikan hasil optimal dengan resiko yang tetap terkontrol. Langsung saja pada pematerian pertama mengenai konsep dasar, tujuan, dan juga jenis-jenis investasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Imron. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi intinya, manajemen investasi itu untuk memperoleh keuntungan dengan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan resiko sekecil-kecilnya. Fungsi manajemen investasi. Tujuan investasi. Investasi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada investasi langsung dan kedua ada investasi tidak langsung. Baik, terima kasih kepada Saudara Imron. Yang selanjutnya kita masuk pada manajemen investasi dalam syariah yang akan dipaparkan oleh Saudari Amel. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Dalam perspektif syariah, investasi ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan Islam. Harus dilakukan secara halal, mulai dari sumber dana, jenis usaha, hingga cara memperoleh keuntungan. Pasar keuangan ini merupakan wadah yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui berbagai instrumen keuangan. Nah, secara umum pasar keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar uang dan juga pasar modal. Baik, terima kasih kepada Saudari Amel. Mekanisme pengelolaan dan juga penyaluran dana investasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Zihan. Kepadanya investasi. Yang tahapan-tahapan manajemen investasi ada beberapa tahapan. Yang mekanisme pengelolaan dana investasi. Baik, terima kasih kepada Saudari Zihan. Selanjutnya, masuki materi keempat yaitu mengenai resiko, pengelolaan, dan juga fintech syariah sebagai platform investasi yang akan dipaparkan oleh Saya Saudari akan menjelaskan mengenai Zihan. risiko investasi. Yang pertama ada risiko pasar. Risiko ini terjadi karena kondisi pasar secara keseluruhan berubah. Misalnya yang kedua ada risiko suku bunga. Nah, risiko ini muncul karena perubahan suku bunga. Selanjutnya ada risiko inflasi. Yang keempat ada risiko bisnis. Nah, risiko bisnis itu berasal dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kelima ada risiko finansial, kaitan dengan utang perusahaan. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Nah, selanjutnya pengelolaan risiko dalam investasi. Yang fintech syariah ini adalah media investasi dengan menghubungkan pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana secara cepat dan praktis. Baik, terima kasih kepada Saudari Zelda. Selanjutnya kita memasuki studi kasus dan juga kronologinya yang akan dipaparkan oleh Saudari Dia. Teman-teman, jadi singkatnya ini, DSI itu adalah perusahaan fintech syariah, di penghubung antara investor dan juga orang yang lagi butuh dana. Nah, kalau dilihat dari layanannya, DSI ini punya beberapa jenis layanan. Ternyata di balik itu semua tuh ada muncul masalah yang cukup serius, paling yaitu gagal bayar. Baik, terima kasih kepada Saudari Gea. Selanjutnya ada materi terakhir yaitu mengenai analisis manajemen akan dipaparkan oleh Saudari Siti Nur Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen investasi. Pada bagian analisis penyebab gagal bayar, kondisi ini sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke implikasi kasus atau dampak dari adanya kasus DSI ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nur Aziza. Oke, teman-teman nggak ada ya? Saja kita pada kesimpulan presentasi pada siang hari ini. Ada sedikit pantun sedikit dari kelompok kami. Pergi ke taman membeli bunga, pulangnya mampir membeli ketan. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ganteng atas kesempatannya. Semoga ilmu dari kami dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Terima kasih banyak pantunnya teman-teman.